Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, Sa'ad dan Salman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Andri dengan mata pelajaran PAI. Di bab kedua ini nanti yang akan Pak Andri bahas mengenai Asmaul Husna. Tapi tidak semua ya, kita bagi saja terlebih dahulu agar nanti lebih mudah dalam memahaminya. Pak Andri akan membawakan dua Asmaul Husna. Yang pertama itu ada Al-Hayyu dan yang kedua ada Al-Mumit. Sama saja ya, dibolak-balik sama aja, Al-Mumit atau Al-Hayyu gitu ya. Baik, sebelum lebih jauh tentang Al-Hayyu atau Al-Mumit ini, kalian harus tahu dulu apa arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah asma, yang kedua adalah husna. Keduanya sama-sama berasal dari bahasa Arab. Asma itu artinya nama, husna berarti baik atau indah, gitu ya. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah. Ada berapa jumlahnya? Pasti sudah tahu kan? Iya, benar sekali. Ada 99 Asmaul Husna yang pastinya saya yakin semuanya anak-anak kelas 5 sudah pada hafal, gitu ya. Cuman pada video kali ini Pak Andri akan membahas lebih dalam apa makna yang ada di dalamnya dan apa yang harus diteladani dari Asmaul Husna tersebut, gitu ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 180 disebutkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzalul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun, gitu ya. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik tadi, maka bermohonlah itu berdoalah kepadanya, yaitu Allah, dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Jadi tidak cukup hafal saja, tapi ketika berdoa itu digunakan, mau Al-Mumitnya, mau Al-Hayyunya atau Asmaul Husna yang lain, gitu ya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Jadi ada yang mengejek-ejek dengan Asmaul Husna ini sebenarnya, tapi tidak perlu ditinggalkan. Karena apa? Karena mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Itu janji Allah di surat Al-A'raf ayat 180. Jadi jangan sampai anak-anakku siswa-siswi SD Muhammadiyah Klaten Utara menjadikan Asmaul Husna ini sebagai bahan Allah. Karena apa? Karena kalian sudah tahu Asma itu nama, Husna itu baik atau indah. Jadi pergunakanlah ketika kalian sedang berdoa. Benar sekali. Baik, kita lanjutkan ke materi yang pertama, Asmaul Husna Al-Mumit. Apa sih arti Al-Mumit itu? Al-Mumit itu artinya adalah maha mematikan. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk mematikan makhluknya dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan bencana alam, ada yang melalui kecelakaan, ada yang tidak ngapa-ngapain, cuman duduk begitu tiba-tiba meninggal, itu juga ada. Semua itu dilakukan atau semua terjadi atas kuasa dari Allah. Karena apa? Karena Allah mempunyai sifat Al-Mumit, maha mematikan. Baik, di antaranya ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, bencana alam yang lainnya, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang ada di dunia ini yang dapat menghindari dari kematian tersebut. Bahkan kalau kalian atau kita semua mencoba menghindari kematian dengan sembunyi di lubang yang sangat dalam di dasar bumi pun, Allah kalau sudah berkehendak tidak akan bisa dihindari, begitu ya. Baik, bahkan pada saat ini kita sedang mengalami atau merasakan pandemi corona. Itu merupakan makhluk yang sangat kecil ukurannya tapi bisa mematikan. Ini pula yang menjadikan virus corona ini menjadi berbahaya ya. Jadi kalian harus waspada, dan virus corona ini merupakan bukti nyata kuasa dari Allah bahwa Allah itu maha mematikan. Jadi dengan apapun, bahkan dengan virus sekecil itu pun manusia bisa mati loh. Kan itu membuat kita harusnya segera berpikir bahwa di dunia ini hanya sementara. Karena kita tidak memanfaatkan hidup di dunia ini untuk hal-hal yang positif, nanti kita sendiri yang akan rugi, gitu ya. Kita lanjutkan. Mengakui sifat Al-Mumit. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu
harus yakin kehidupan di akhirat merupakan kehidupan yang kekal. Jadi ketika kita hidup di dunia ini sebenarnya hanya sarana untuk kita beribadah saja, supaya nanti ketika kita ibadahnya sudah bagus, ketika di alam akhirat otomatis kita tempatnya di surga yang lebih kekal. Jadi tidak ada kematian lagi, tidak ada sakit, tidak ada rasa sedih dan lain sebagainya, hanya ada kebahagiaan semata saja, karena di sana adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal hanya ada di akhirat atau di surga nanti gitu. Jadi yang kedua, untuk menyambut kematian tanpa rasa takut. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai muslim, itu kalau menyambut kematian hendaknya tanpa rasa takut. Kenapa? Karena hari-hari kita seharusnya sudah diisi dengan ibadah-ibadah, dengan amalan-amalan yang soleh, sehingga ketika maut atau ajal menjemput itu kita sudah tidak khawatir bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita selama di dunia. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini pastinya harusnya sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, bermanfaat bagi orang lain, dan ini merupakan tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Seperti yang Pak Andri sampaikan tadi, kebahagiaan abadi itu hanya ada di akhirat, yaitu di surga gitu ya. Jadi jangan sampai mempunyai rasa takut sedikit pun ketika ajal atau kematian ini datang kepada kita. Tapi ada syaratnya. Ketika kita hidup di dunia masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan puasa, sholatnya jangan lupa ya. Otomatis nanti kalau sholatnya lupa pasti akan was-was, pasti akan khawatir ketika nanti ajal menjemput. Wah, sholatku masih bolong-bolong nih, gimana ya, aku nggak pernah puasa begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi perasaan-perasaan yang seperti itu timbul karena memang ketika hidup di dunia diberi kesehatan, diberi umur panjang, itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Yang ketiga, menjalankan segala perintahnya dan segala larangannya. Ini adalah syarat untuk menebus yang kedua tadi ya. Jadi kalau kita mau kematian datang, kita tidak mempunyai rasa takut, ya kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan menjauhi segala yang dilarang gitu ya. Kemudian yang keempat, membiasakan berdoa kepada Allah dengan kalimat ini: Ya Allah, Ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Selalu dalam sholat selipkan kalimat ini. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita meninggal nanti harus dalam keadaan husnul khotimah, begitu ya. Baik, itu tentang Al-Mumit. Kemudian untuk yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Hayyu. Al-Hayyu ini artinya adalah kebalikannya tadi. Kalau Al-Mumit adalah maha mematikan, kalau Al-Hayyu itu adalah maha hidup. Jadi Allah itu selain maha mematikan juga Allah maha hidup. Kenapa disebut maha hidup? Karena Allah itu tidak perlu tidur dan tidak akan pernah tidur. Kok gitu Pak? Iya memang karena Allah itu selalu sibuk mengurusi makhluk-makhluknya. Kalian tahu angin yang berhembus setiap hari? Kalian tahu ada hujan rintik-rintik sinar matahari yang terbit dari sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur? Tahu? Baik, itu semua atas kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk tidur itu tidak sempat dan tidak akan pernah tidur, karena selain mengurusi seluruh isi alam semesta ini supaya tidak planet satu dan planet yang lain tidak bertabrakan, supaya bintang tetap bersinar, matahari tetap bersinar terang untuk menyinari seluruh alam semesta ini, kita juga semuanya diberi kemudahan oleh Allah dalam bernafas, dalam melihat, dalam berbicara, bahkan dalam berpikir. Dan semua itu dilakukan dengan aktivitas sehari-hari. Semua itu juga atas izin Allah, gitu ya. Jadi kita patut bersyukur kita masih diberi kesehatan. Sekali lagi, Asmaul Husna ini kita pelajari di kelas 5 ini supaya kita sebagai anak didik SD Muhammadiyah Klaten Utara diajari selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan kepada kita, sekecil apapun itu. Karena apa? Nikmat Allah di dunia ini tidak akan pernah bisa dihitung. Apapun itu tidak akan pernah bisa dihitung. Jadi kita manfaatkan nikmat yang diberikan kepada kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu beramal soleh, dan jaga sholatnya, karena sholat itu adalah tiang agama. Baik, sekarang masuk ke mengakui sifat Al-Hayyu. Kalau tadi mengakui sifat Al-Mumit, sekarang mengakui sifat Al-Hayyu ini.
Yang pertama dengan cara mempergunakan kehidupan yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Selalu berpikiran positif, lakukan hal-hal positif. Syukur-syukur bermanfaat juga bagi orang lain. Jadi tidak cukup bermanfaat bagi diri kita saja, ya itu sudah baik kalau sudah bermanfaat bagi diri kita. Tapi alangkah baiknya sebagai siswa SD Muhammadiyah Klaten Utara itu menyebar kebaikan, gitu ya. Jadi kebaikan kita sebar supaya orang lain juga merasakan kebaikan yang kita miliki, gitu. Yang kedua, menyayangi diri sendiri dengan cara yang pertama bisa makan makanan bergizi, minum minuman yang bergizi juga. Hindari makanan-makanan haram. Karena apa? Di beberapa penelitian, makanan haram itu ditulis di Al-Quran atau dimaktubkan dalam Al-Quran itu bukan karena haram saja, tapi karena banyak sekali mudaratnya, gitu ya. Coba nanti kalian searching di YouTube makanan-makanan haram apa yang secara ilmiah dibuktikan dan itu berbahaya. Itu banyak ya. Jadi YouTube itu boleh digunakan setiap hari, tapi digunakannya dengan untuk mencari informasi yang penting seperti ini. Seperti makanan haram kok bisa disebut haram, kenapa lah? Itu kalian cari di YouTube banyak, gitu. Jadi gunakanlah fasilitas yang diberikan oleh orang tua itu dengan sebaik-baiknya. Itu juga salah satu cara kalian bersyukur sudah diberi fasilitas oleh kedua orang tua. Baik. Terlebih-lebih lagi untuk pada saat ini kita banyakkan di rumah ya, jadi harus dijaga yaitu olahraga. Jangan sampai kalian di rumah cuman tiduran, telentang, terus ketengkurap, telentang, tengkurap begitu, terus nggak makan, nggak minum dan sebagainya. Itu akan membahayakan diri sendiri. Kalau kalian tidak menyayangi diri sendiri, berarti kalian tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan, gitu ya. Padahal kalian sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan umur panjang, sudah diberikan kenikmatan, fasilitas mungkin yang lengkap oleh orang tua, gitu ya, supaya nanti kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kalian menggunakannya dengan hal-hal yang buruk, berarti kalian sudah mengkufuri nikmat dari Allah. Hati-hati loh ya, gitu. Selain itu, karena musim ini masih musim corona begitu ya, kita harus selalu menjaga kebersihan, baik itu menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan. Karena sebelum corona banyak anak-anak yang masih cuek ya dengan kebersihan ini. Mungkin gara-gara ada corona ini malah ada hikmahnya, anak-anak jadi sering mandi, sehari ada yang mandi 10 kali mungkin, karena sering keluar rumah jadi sering mandi, gitu. Yang tadinya nggak pernah cuci tangan, sekarang mau apa-apa cuci tangan, mau makan cuci tangan, mau main cuci tangan. Nah, itu akan menjadi alasan kita untuk bersyukur kepada Allah karena sudah diberi kesehatan dan harus tetap dijaga, gitu ya. Yang ketiga, membantu kelangsungan hidup orang lain. Jadi ketika kita sudah diberikan nikmat cukup, ya cukup makannya, ya cukup minumnya, ya cukup tidurnya, sekolahnya dan lain sebagainya, kita mengajak kepada orang tua kita, yuk ya, yuk bun, kita bersedekah supaya kita bisa membantu kelangsungan hidup orang lain. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan, bahkan makan itu terlalu mahal, bahkan mau minum saja susah. Kadang ada yang, kalau kalian mungkin di komplek rumah kalian ada yang kadang-kadang ada pemulung gitu, atau orang yang tunawisma begitu ya, berkeliling hanya sekedar mencari keran di depan rumah seseorang. Yang dicari apa? Cuman air minum saja, gitu ya. Saking sulitnya, saking mahalnya harga makanan itu, mereka cukup untuk mengambil air, nggak tahu itu air sudah dimasak atau belum, nggak peduli, itu mereka minum. Saking mereka tidak bisa membeli minuman dengan harga Aqua sekarang harganya berapa sih? Ini bukan endorse ya, masih cuma tanya gitu. Ya 3.000 gitu katakanlah. Itu tidak cukup, tidak mampu gitu ya. Sehingga mereka hanya mengandalkan air keran yang ada di sekitar rumah kita. Jadi kalau kita melihat hal itu, jangan sampai kita diamkan. Kalau perlu kita berikan makan, kita berikan minuman yang bersih, jangan air keran itu, supaya nanti kita membantu kelangsungan hidup orang lain. Nah, ini adalah satu bukti bahwa kita mengakui sifat Al-Hayyu ini, begitu ya. Baik, jadi untuk lebih luasnya, ketika nanti kalian sudah lulus dari SD Muhammadiyah Klaten Utara, sekolah yang tinggi, sudah jadi orang sukses, kalian bisa membuat fasilitas kesehatan. Jadi mungkin kalian sudah dari dokter, membantu orang-orang yang sakit tanpa membayar. Itu adalah membantu kelangsungan hidup orang lain, dan itu sudah banyak dilakukan oleh lulusan-lulusan universitas kedokteran di seluruh Indonesia, gitu ya anak-anak semuanya. Baik,
Demikian mungkin pelajaran Asmaul Husna baru 2 aja udah hampir setengah jam ini ya. Baik, jadi jangan bosan-bosan belajar PAI bersama Pak Andri. Besok kita akan sambung lagi dengan Asmaul Husna yang lain. Hari ini kita cicil 2 dulu, nanti di video berikutnya Pak Andri akan sampaikan Asmaul Husna yang lain, gitu ya. Terima kasih. Pesan Pak Andri tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, pakai maskernya. Karena Pak Andri kemarin ketemu siapa ya di jalan itu nggak pakai masker loh. Aduh, anak SD Muhammad Klaten Utara ini kok nggak pakai masker, ini gimana? Cuci tangan tentunya setelah beraktivitas apapun supaya kita terhindar dari virus apapun, tidak hanya corona ya, karena yang menempel di tangan kita ini virusnya banyak sekali. Jadi ketika kita cuci tangan itu akan mengurangi isi virus jahat yang ada di dalam tangan kita. Dan pastinya jangan tinggalkan sholat sunnah maupun sholat wajibnya, gitu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Pertemuan kali ini Pak Andri tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.